Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Yoyo Rahayati M, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi Indonesia sebagai negara hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, semangat sekali ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya. Sudah siap belajar? Sudah. Punya alat tulisnya sudah ada? Sudah. Laptopnya masing-masing sudah on? Sudah. Oke ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Aulia Kirania Pandita. Sakit, oke. Andika Maulana. Yasmin Anaya Humaira. Satria Afan. Sipa Oktavia. Ada teman kita satu yang sakit ya. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raka yang sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Seperti biasa Coach Dede untuk penyemangat kita gitu ya hari ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengarkan ya dengan seksama. Janganlah mengucapkan perkataan yang kita sendiri tidak suka ketika orang lain mengucapkannya kepada kita. Apa pesannya? Tentang apa? Oke, that's right. Tentang menjaga lisan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? That's right. Indonesia sebagai negara kesatuan. Ada yang masih ingat negara kesatuan itu apa? Negara ya? That's right. Negara kesatuan kita itu melaksanakan sistem apa? Desentralisasi. That's right. Apa itu desentralisasi? Oke, that's right. Terima kasih kalian masih mengingatnya ya. Nah, untuk hari ini materi apalagi adalah tentang Indonesia sebagai negara hukum. Pernahkah kalian mendengar kata hukum rimba? Pernah mendengar? Hukum rimba? Hukum yang ditentukan melalui siapa yang lebih kuat, dialah yang berkuasa. That's right kan Ayah. Dimana di situ kan tidak ada hukum sama sekali. Jadi siapa yang kuat, siapa yang bisa mengalahkan gitu, siapa yang menang dialah yang berkuasa. Coba kita bayangkan bagaimana kalau di sekolah kita tidak ada hukum atau aturan yang berlaku. Apa yang akan terjadi? Berantakan, that's right. Apalagi? Kericuhan, kekacauan. Akan terjadi ketidakteraturan gitu ya yang ada di sekolah kita. Ini di tingkat sekolah, tingkat yang kecil. Bagaimana kalau di tingkat atau yang lebih besar? Negara, that's right. Misalnya negara kita tidak ada hukum sama sekali, apa yang akan terjadi?
Wah, tidak bisa membayangkan ya bagaimana kondisi setiap hari, setiap menit, setiap detik akan terjadi kejahatan di mana-mana gitu ya. Sekarang saja yang sudah ada aturan yang sangat lengkap gitu ya di negara kita, dari mulai undang-undang dasar, kita di jalanan ada undang-undang lalu lintas gitu ya. Undang-undang apalagi yang kalian tahu? Korupsi ya. Apalagi hak cipta, that's right ya. Dan undang-undang yang lain, ada saja gitu ya masyarakat yang melakukan kejahatan atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Padahal sudah tahu pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Mereka sadar gitu ya, melakukan kejahatan pasti akan ada sanksi dan ada hukuman. Akan tapi tetap saja mereka lakukan. Ini kondisi yang ada hukum. Apalagi kalau kondisi tidak ada hukum sama sekali gitu ya. Berarti manfaatnya hukum bagi negara kita untuk apa? Mengatur, that's right. Menciptakan ketertiban, kedamaian, keamanan, dan lain sebagainya. Oke. Marcus Tullius Cicero, dia mengatakan tentang hukum ini, Public Societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat berdiam dalam satu tempat, maka di situ pasti akan ada hukum atau aturan yang mengatur masyarakat itu sendiri. Kalian ketika sudah selesai melaksanakan pembelajaran ini, kalian harus mampu mengemukakan Indonesia sebagai negara hukum dan mampu menampilkan apa? Perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kita menggunakan model PBL, Problem Based Learning, 5 langkah pembelajaran memilih satu permasalahan ya. Diarahkan juga kalian dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti Ibu akan membimbing setiap kelompok untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kemudian nanti dicantumkan dalam LKPD dan kemudian juga dicantumkan dalam slide Canva ya. Makanya kita menggunakan laptop dengan on gitu ya. Nanti bisa kalian dengan mudah untuk mencantumkan analisis kasus kalian dalam slide Canva. Presentasikan slide sudah kalian buat. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, apa saja yang dinilai? 3. Yang pertama nilai pengetahuan, yaitu Ibu nanti sediakan link kuisis sebagai penilaian pengetahuan. Yang kedua penilaian sikap. Sama kalian berdiskusi, itu nanti Ibu akan mobile ke setiap kelompok menilai kalian melakukan diskusi sikap. Yang ketiga ada itu dilihat dari presentasi, termasuk slide Canva kalian itu juga akan Ibu nilai ya. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu wajib bagimu negeri. Oke, silahkan berdiri. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kita masuk ke pembelajaran untuk menjelaskan materi hari ini tentang Indonesia sebagai negara hukum. Hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bernegara, atau dikatakan the rule of law not of man gitu ya. Artinya bahwa dalam satu negara, hukumlah yang menjadi landasan utama, bukan orang perorangan ya. Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 3. Bunyinya apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hukum itu apa? Yang pertama, pengertian negara hukum. Ayo silahkan cari di Google searchingnya masing-masing. Siapa yang menjawab pertanyaan, Ibu kasih hadiah. Pengertian negara hukum. Acungkan tangan yang sudah menemukan. Ya, karena ya. Mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.
That's right, itu disebut dengan negara hukum. Jadi segala tatanan dalam kehidupan kenegaraan itu berlandasan kepada hukum. Oke, Kanaya dapat hadiah. Kedua, ciri-ciri negara hukum. Ayo. Rafa, satu apa saja? Pengakuan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua? Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Oke, that's right. Selanjutnya? Ya, dalam pemerintahan berdasarkan undang-undang. Adanya peradilan administrasi. Oke, that's right. Nafkah juga dapat hadiah. Ambil. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah Andika, silahkan. Unsur negara hukum. Iya. That's right. Oke, that's right. Ada peradilan tata usaha negara. Oke, that's right. Bicara tentang teori negara hukum itu sebetulnya ada dua. Jadi dalam teori negara hukum dikenal dua istilah. Yang pertama Restat dan yang kedua adalah rule of law. Ya, Restat tadi sumbernya dari civil law, yang kemudian itu merupakan sumber hukumnya dari peraturan perundang-undangan. Kemudian rule of law itu sumbernya dari common law atau bersumberkan kepada putusan-putusan pengadilan yang sudah lalu atau dilihat dari hukum kebiasaan. Nah, ini ciri hukum menurut Alfie. Terakhir adalah the rule versus the law. Kebijakan pemerintah harus berdasar pada peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan menjadi landasan bagi setiap proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan. Karena tadi hukum kita berlandasan kepada Pancasila, dan dalam Pancasila itu sila pertama itu merupakan sila yang paling pokok dan paling mendasar dan yang paling penting, maka landasan atau negara hukum kita adalah negara hukum yang berketuhanan, negara hukum yang tidak mengabaikan nilai-nilai kemahakuasaan dan kemahaesaan Tuhan yang Maha Esa. Landasan kepada Pancasila. Lihat dari penjelasan tadi bahwa betapa pentingnya negara hukum di Indonesia, maka untuk mewujudkan itu perlu adanya penanaman budaya hukum atau kesadaran hukum sehingga menjadi budaya hukum, ya, budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa kesadaran hukum? That's right, kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dari kesadaran tersebut melahirkan apa? Budaya hukum. Oke. Ya. Ini kesadaran hukum. Selanjutnya apa lagi? Nah, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, amanah. Mulai dari pagi kita mau melakukan pembiasaan pagi, sholat duha, bahkan ada hari-hari tertentu kita membaca surat Yasin gitu ya, atau Al-Mulk, bahkan kita juga membaca kitab kuning gitu ya. Kita mengikuti semua rangkaian itu sampai pembelajaran berakhir, bahkan termasuk tugas-tugas yang diberikan guru juga dilaksanakan atau dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Itu salah satu contoh bentuk kesadaran hukum atau perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan saksikan video pembelajaran sebagai tambahan bahan ajar kalian untuk nanti kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ya. Selanjutnya, selain video yang sudah kita tayangkan tadi, ada juga tambahan bahan ajar selanjutnya yaitu berupa flipbook yang Ibu susun tentang negara sebagai negara hukum. Nanti menganalisis permasalahan yang kalian pecahkan dalam diskusi. Dari semua tadi yang sudah kita lihat, baik tayangan video ataupun flipbook,
Ibu tadi sudah bilang bahwa itu merupakan bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi memecahkan masalah di kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya kita membagi ke dalam kelompok. Kita dibagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, Ibu hitung sampai 3, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, terserah ya. 1, 2, 3, silakan pilih kelompoknya masing-masing. Nah, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian pilih salah satu kasus pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia itu kasus apa? Kalian pilih satu saja. Kemudian tentukan faktor penyebabnya apa. Jelaskan dulu kasus itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya apa. Yang ketiga adalah dampak dari kasus tersebut sih apa, dampak besarnya gitu ya, bagi bangsa Indonesia atau bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya solusi apa yang tepat yang kelompok kalian ajukan untuk mengatasi kasus tersebut supaya bisa dikurangi dari waktu ke waktu, supaya tidak lebih banyak gitu ya, bisa sedikit dikurangi lah. Kalian mengajukan solusinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil analisis kalian cantumkan dalam LKPD, juga dicantumkan dalam slide Canva. Yang sudah punya akun berarti tinggal masuk akun atau login ke akunnya masing-masing ya, Canva-nya. Nah, ini Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Kalian tentukan juga nama kelompoknya. Ayo silahkan ditulis masing-masing. Tuh, tentukan dulu kasusnya mau kasus apa. Tulis di sini sayang. New project aja dulu, klik. Mana coba Ibu lihat selain Canva-nya. Ya, itu apanya? Faktor, oke, pengertiannya udah. Faktor, oke, terima kasih. Kelompok ini sudah dicantumkan ke slide Canva-nya? Tapi sudah kan ini? Kasusnya sudah, penyebabnya sudah. Oke, solusinya sudah. Kelompoknya Andika, kasusnya sudah? Nanti cantumkan faktor penyebabnya apa gitu. Boleh langsung cari aja di Google ya. Terus solusinya seperti apa, itu diskusikan solusi dari kelompok kalian ya. Nanti setelah itu cantumkan dalam slide Canva-nya ya. Kelompok pertama sudah siap untuk melakukan presentasi. Nah, kalian kelompok yang lain tolong diperhatikan dan tolong persiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi nanti di akhir presentasi ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Equestria dan kami ingin mempresentasikan tentang apa itu pelecehan seksual. Kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri yaitu Ranim, yang di samping kanan saya Olivia, di samping kiri saya Nadeza, dan yang di depan duduk adalah Walda. Berikut ini pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat berbahaya secara fisik maupun mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Berikut ini ada faktor terjadinya pelecehan seksual.
Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Dampak buruk bagi korban pelecehan. Yang pertama adalah depresi. Yang kedua adalah post traumatic stress disorder atau gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis. Yang ketiga adalah disosiasi. Disosiasi adalah melepaskan diri dari kenyataan. Ini adalah bentuk pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Trauma ini biasanya terjadi dalam bentuk amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru hingga kepribadian ganda. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat setiap tahunnya. Komnas Perempuan pada Januari sampai dengan November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas, dan 899 kasus di ranah personal. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 pada tahun 2019 dan menjadi 8.686 di tahun 2020 dan 10.247 pada tahun 2022. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Pasal KUHP. Di negara Republik Indonesia, tindakan pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Juga baru-baru ini secara resmi disahkan oleh Ketua DPR mengenai kasus pelecehan seksual resmi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur mengenai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Solusinya yaitu kekerasan baik secara fisik maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun. Maka dari itu kami menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan selektif dalam memilih teman bergaul, karena pergaulan sangat mudah berpengaruh bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan selanjutnya. Kesimpulannya yaitu kasus pelecehan seksual sering terjadi belakangan ini. Mayoritas korbannya adalah perempuan. Namun tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun bisa menjadi korbannya. Dampak akibat pelecehan seksual juga sangat berbahaya bagi para korbannya. Korban bisa terkena penyakit mental, tidak mau makan berhari-hari, dan sebagainya. Maka dari itu, kami mengingatkan kembali agar menghindari pergaulan bebas dan memakai baju yang tidak mencetak lekuk tubuh. Kami berharap semoga pelaku pelecehan di luaran sana dapat berkurang jumlahnya. Kami juga berharap semoga pelaku pelecehan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Sesi diskusi silahkan dari kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Kelompok yang bertanya sebutkan nama, dari kelompoknya siapa, kemudian pertanyaannya. Silakan. Silakan. Nama saya Edi Ilham dari kelompok 2, mau menanyakan contoh perilaku pelecehan seksual. Contoh perilaku pelecehan seksual. Dari yang paling ringan yang diambil yang sering terjadi di masyarakat ini adalah catcalling. Biasanya kayak ada yang jalan atau iseng-iseng nanti dipanggil kalau misalnya korbannya merasa terganggu atau gimana, itu bisa termasuk ke dalam pelecehan seksual verbal yang tidak tersentuh, yang tidak diapa-apain tapi mentalnya merasa mungkin sedikit risih, terganggu gitu. Itu termasuk ke dalam pelecehan seksual. Jawabannya sudah cukup. Oke, terima kasih. Ada batasan-batasan dalam badan kita yang boleh dan yang tidak boleh dipegang oleh teman gitu ya, atau orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Saya Jasmine Aneh Humaira, Satria Afan, Muhammad Ilham, dan Rafka.
Tawuran terjadi karena adanya perpecahan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, pasal dan hukum bagi yang melakukan tawuran. Tawuran termasuk ke dalam pasal 170 KUHP, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan. Pertanyaan? Ya, siap. Ganti-ganti masalah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nadia Ramadhani. Notulen tolong dicatat. Ulangi sayang. Mengapa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum? Ada beberapa faktor yang lainnya yang dapat menyebabkan terjadi hukum seperti ketidaktahuan, faktor lingkungan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saleha Ranim dari kelompok Equestria ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apakah ada contoh lain pelanggaran hukum pidana? Terima kasih. Adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi bergaul itu harus dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama Siva Oktavia, yang ketiga Syafara Alafan, yang keempat Andika Maulana Putra, 5 Kanaya Vanessa Lingga. Berikut ini adalah 3 hukuman bagi pelanggar hak cipta. 1. UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta pada pasal 72 bagi mereka yang dengan tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia dari kelompok Equestria ingin bertanya, menurut kalian contoh lain dari pelanggaran hak cipta adalah yang mungkin yang paling sering ya, paling ringan atau paling sering di masyarakat terjadi? Lakukan pembajakan lagu, film atau buku, membuat pelaku mendapat untung dari penjualannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sudah melaksanakan presentasi. Tadi sudah diskusi, kemudian presentasi, dan tahapan sekarang adalah ke refleksi dan evaluasi. Apa yang kalian rasakan aja dulu setelah melakukan presentasi? Tadi kalian membuat kanva dan lain sebagainya. Kan ya, Rafka, tentang hukum pidana itu seperti apa? Yang lain? Oke, menyusun slide gitu ya di kanva. Terus tadi juga keterampilan apa di depan? Presentasi ya. Itu presentasinya kalian sudah sesuai tidak dengan presentasi yang seharusnya? Dikit ya. Masih ada kekurangan sedikit katanya ya. Nanti berarti ke depannya melakukan presentasinya jauh lebih baik gitu ya. Nah, itu evaluasi dan refleksi hari ini gitu ya. Alhamdulillah kita atau kalian bisa menambah pengetahuan dan menambah keterampilan juga ya. Enjoy nggak hari ini? Oke, semangat ya, masih semangat? Masih. Baiklah, kita simpulkan materi kita kali ini dari awal sampai akhir, yaitu kita hari ini membahas tentang apa tadi? Indonesia sebagai negara hukum. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, that's right. Hukum itu adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, apa lagi? Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara,
Oke, that's right. Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi. Oke, that's right, Rafka. Itu adalah ciri-ciri hukum. Nah, dari semua materi yang sudah kita pelajari, ada firman Allah yang berhubungan dengan bagaimana kita atau mengapa kita harus mentaati hukum gitu ya. Yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah memberikan pesan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalimat utama atau kalimat pertamanya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, berarti itu dikhususkan kepada kita sebagai umat muslim yang memiliki keimanan kepada Allah, tidak bersifat umum gitu ya. Maka taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau penguasa di antara kalian. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Ulil amri itu bisa diartikan sebagai penguasa yang membuat peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang di negara kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Setelah kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati ulil amri atau penguasa, dengan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Selanjutnya, penilaian tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa ada penilaian pengetahuan, yaitu kalian mengisi kuisis. Ini linknya sudah Ibu bagikan, dan kemudian silakan untuk diakses dan diisi. Bagaimana mengisi kuisisnya, sudah selesai? Sudah? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk refleksi terhadap Ibu yang sudah melakukan pembelajaran hari ini, Ibu sudah kirim linknya ya. Nanti kalian isi di Google Form, ada refleksi untuk Ibu kalian menilai Ibu dalam proses pembelajaran. Dan juga kalian merefleksi diri kalian sendiri. Ada pertanyaannya juga, jadi ada 2 link nanti yang harus kalian isi ya. Oke, terima kasih. Dari awal sampai akhir, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.